Saya sudah banyak studi di sana kamu cukup bagus, tetapi saya lebih tertarik dengan pengalaman kerja kamu yang bisa dibilang tidak stabil. Maksudnya tidak stabil itu apa ya Pak? Dalam beberapa tahun, kamu sudah bekerja di perusahaan yang berbeda-beda. Rata-rata hanya 5 sampai 6 bulan saja. Itu bisa dibilang bukan apa yang biasa. Saya punya alasannya Pak. Baik, silakan saya menjelaskan apa alasannya. Di perusahaan pertama, saya merasa pekerjaan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan job desk. Lalu di tempat yang kedua, saya merasa lingkungannya itu kurang baik. Lalu di tempat ketiga, Ya, kenapa? saya merasa tidak dapat berkembang Pak. Kamu merasa tidak berkembang atau kamu yang tidak cukup bertahan? Maksudnya Pak? Saya setuju ya. Jika dari sudut pandang perusahaan, ini seperti kamu yang tidak cukup bertahan. Saya tidak menyerah Pak. Saya hanya tidak ingin berada di tempat yang sudah memberikan suara. Semua orang, tapi tidak semua orang ketika ada. Tapi jika memang lingkungannya tidak baik, apakah saya harus tetap bertahan? Sebenarnya, apakah kamu sudah mencoba sendiri? Saya sudah mencoba Pak, tapi ini memang belum maksimal. Ini dia dunia kerja tidak hanya tentang mencari tempat yang nyaman, tetapi tentang bertahan dan menyelesaikan masalah. Saya mengerti Pak, saya akan memperbaiki mulai dari sekarang. Apa yang membuat saya percaya bahwa hal ini yang berbeda? Karena kali ini saya sudah sadar Pak, bahwa masalah itu bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga dari bagaimana cara saya menghadapinya. Jawabannya sudah biasa. Tapi kalau kamu mendapat tekanan dari atasan dan dari nanti apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan baik, lalu mencari solusi, dan mencoba untuk bertahan tidak langsung pergi begitu saja seperti yang sudah dilakukan. Baik, ini yang ingin saya tanya. Lalu yang terakhir, apa alasan kamu memilih melamar di perusahaan ini? Alasan saya melamar di perusahaan ini karena saya ingin bahwa perusahaan ini mendukung dan memberi ruang bagi karyawan untuk berkembang serta menuntut tanggung jawab, dan saya ingin membuktikan bahwa saya mampu memenuhi itu semua Pak. Baik, saya setuju. Kita lihat nanti apakah kamu benar-benar bisa membuktikannya. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian interview kali ini. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Baik, kita mulai saja ya. Alasannya bisa kamu memperkenalkan diri kamu secara singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nela Adriana. Saya lulusan dari manajemen pemasaran. Saya dulu bekerja 6 bulan sebelumnya di bagian digital marketing serta analisis pasar. Baik, Nela, bisa kamu jelaskan apa tanggung jawab kamu di pekerjaan sebelumnya? Tanggung jawab saya sebelumnya saya menjadi marketing di bagian media sosial untuk mempromosi suatu produk, serta saya juga menganalisis pasar dan riset pasar untuk menanyakan engagement perusahaan saya serta produk saya. Cukup menarik. Lalu kenapa kamu tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Karena saya melihat perusahaan ini itu cukup berkembang dengan baik setiap tahunnya, dan saya ingin memposisikan diri di perusahaan ini agar saya bisa berkembang juga. Baik,
Setelah saya melihat CV kamu, ternyata kamu pernah keluar dari pekerjaan kamu sebelumnya dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat ya. Hanya sekitar 3 bulan saja. Bisa kamu jelaskan apa alasannya? Karena sebelumnya di perusahaan saya itu saya sering diberikan tugas yang kebetulan itu tidak sesuai dengan arahannya. Misal kayak saya disuruh cari user data di bukan, tapi itu tiba-tiba dimajuin jadi besok gitu. Jadi itu yang membuat saya tidak berkembang di perusahaan saya sebelumnya. Tapi tidak berjalan ya. Perubahan target bukannya hal yang cukup biasa ya, atau bisa dibilang umum. Apakah kamu merasa kesulitan beradaptasi dengan tekanan? Begitu Pak, saya bisa kerja di bawah tekanan, tapi untuk masalah target dan berubah itu membuat hambatan bagi diri saya untuk berkembang. Jadi, kamu menyalahkan energi sebelumnya? Seperti itu Pak, sepertinya itu hanya salah komunikasi saja. Baik, saya ingin menguji cara kamu dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi target yang tinggi dalam waktu yang singkat dengan arahan yang cukup minim. Apa yang akan kamu lakukan? Pertama-tama saya pastinya akan mengumpulkan data dari berbagai tim, lalu saya membuat hal tersebut dan saya akan bertanya kepada atasan saya apakah tugas yang telah diberikan sudah sesuai dengan arahan atau belum. Tapi dari jawaban kamu sebelumnya, kamu cenderung menyalahkan kamu. Bagaimana saya bisa percaya bahwa kamu akan mengalami hal yang sama di perusahaan ini? Saya mengerti hal dengan Bapak. Mungkin memang saya dulu belum cukup matang dalam menghadapi tantangan atau masalah tersebut. Saya lebih menyalahkan situasi dibanding saya mencari solusi. Namun dari situ saya belajar bahwa saya kedepannya harus mencari solusi dibandingkan saya harus menyalahkan sistem terlebih yang sebelumnya. Mungkin itu bisa buat saya belajar lebih maju ke depan. Bagus, itu jawaban yang cukup reflektif. Berarti kamu sudah merasa berkembang ya dari pengalaman tersebut. Iya Pak, saya lebih berkembang terhadap diri saya dari sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa kelebihan utama kamu dari kandidat yang lain? Saya bisa bertanggung jawab, jujur dan bekerjasama dengan tim. Saya juga cepat menangani masalah. Baik, ya. Sebenarnya cukup sekian ya untuk kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menghubungi kamu kembali untuk tahap selanjutnya.